Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Bersama saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jaber. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, kita sudah sampai di Ramadan di hari yang ke-18. Baik, Syekh, ini Masya Allah ya, kalau kita perhatikan 18, 19, 20, 21 terus ini kayak apa ya, seakan-akan sedih hati kita ini. Sebentar lagi bisa dibilang tanpa terasa kita ditinggalkan oleh Ramadan. Ya. Ini subhanallah, nampaknya suasana ini kayaknya susah terulang ya, selain di bulan suci Ramadan. Jadi saya sering berkata sama jamaah, kalau sudah masuk Ramadan, tolong timbang berat badan. Al-awal, ya. Waktu awalnya. Jadi menyambut Ramadan sudah tahu berat badan berapa. Dan habis Ramadan timbang berat badan lagi. Kalau nampaknya semakin besar dan semakin berat, berarti mohon maaf kita sudah menjadikan Ramadan buat bulan makan. Ya, karena buktinya sudah ada bukti. Sama berat ya. Ya, tapi kalau sudah semakin turun kilonya, kilonya dan semakin kurus dan semakin langsing, berarti alhamdulillah itu tanda alhamdulillah sudah bukan yang difokuskan makanan, tapi betul-betul ibadahnya. Aku bingung kenapa di Indonesia banyak tradisi makanan memang yang keluar hanya di bulan Ramadan. Iya. Ya, emang Ramadan dikenal bulan bulan makanan. Gitu. Bahkan banyakkan promo makanan di bulan Ramadan juga. Makanya kita harus mempelajari ini yang dibahas oleh juz yang ke-18 dari surat Al-Mu'minun dan surat An-Nur. Suratul Mu'minun memberikan gambaran bagaimana kita bisa menjadi orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang sukses. Mulai dari langkah awal, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang menarik di ayat ini, Allah berfirman alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beda sama yang di suratul Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Di sini ada kata fi, di sana ada kata an. Kalau di suratul Ma'un, celakalah bagi orang yang salat. Kalau yang disebutkan alladzina hum fi salatihim sahun, nampaknya berat. Celakalah bagi orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Mohon maaf, siapa yang tidak lalai dalam salat? Iya. Tapi alhamdulillah tidak itu yang dimaksud. Tapi an salatihim alladzina hum an salatihim sahun, orang yang lalai dari waktu salat. Artinya tidak tunaikan salatnya tepat waktu. Itulah yang masuk dalam ancaman wail. Wail adalah satu tempat di dalam neraka Jahannam. Al-Mu'minun memberikan berita gembira. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk khusyuk. Tapi khusyuk itu adalah salah satu sifat orang mukmin ketika dia salat. Bagaimana kita bisa mendatangkan khusyuk? Adalah ketenangan dalam salat. Salat yang tenang, gerakan yang tenang, bacaan yang tenang akan mendatangkan khusyuk. Ada satu ayat yang membuat penarik perhatian Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suratul Mu'minun ayat 60. Walladzina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, apakah ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang yang berdosa dan bermaksiat ketika mereka mau bertaubat tapi takut tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana? Rasulullah SAW menjawab, bukan ya Aisyah, tapi yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang yang salih, orang-orang yang beribadah tapi takut tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan bulan Ramadan. Betul. Kita sekarang beribadah, orang-orang saleh kan ketika di bulan Ramadan memang semakin mau menghabis Ramadan ini, takut selama ini Allah jangan-jangan amalan ibadah sia-sia tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah muncul sifat ini berarti itu tanda keimanan mereka, dan itu yang dimaksud di ayat Al-Mu'minun ayat 60. Allahu Akbar, luar biasa, Masya Allah ya.
Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak ilmu yang baru saja kita dapat. Ali sarankan kembali lagi, jangan lupa mencatat ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Mohon izin Syekh, kita membaca Al-Quran banyak sekali manfaatnya. Ada nggak sih manfaat membaca Al-Quran untuk mengobati penyakit hati, Syekh? Ya. Memang sebenarnya penyakit hati itu bahaya. Karena penyakit jasmani kita masih bisa berobat ke rumah sakit. Ya, betul. Karena penyakit jasmani itu nampak. Tapi yang tidak nampak dan tidak terlihat adalah sakit batin, penyakit hati. Makanya Allah sudah menciptakan kita dengan panduan yang sempurna adalah Al-Quran. Memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan hidayah, memberikan jalan keluar dari segala penyakit. Bahkan perasaan pun diurus oleh Al-Quran. Sampai masalah hati, kalbu yang tidak boleh dilihat oleh manusia lain, hanya Allah Subhanahu Wa Taala melihat isi hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan panduannya, memberikan petunjuknya untuk kita menobati diri sendiri, terutama panduan atau perubatan hati dan kalbu. Qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dan kedatangan kepadamu adalah hidayah, bayinat, ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan mau'izah, menjadi peringatan buat kita, dan juga wa shifaa'un lima fis sudur, menjadi obat segala penyakit yang ada di dalam dada kita, dalam hati kita. Kalau soal obat untuk kalbu kita itu sudah pasti. Tapi yang harus kita fahami dan belajari adalah sumber penyakit hati apa. Kadang-kadang orang ada istilah dalam bahasa Arab, wal wiqayatu khairun minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yang sekarang kita jangan fikir berobat, tapi bagaimana kita supaya bisa mencegah diri. 3 hal yang menjadi sumber penyakit kalbu. Pandangan mata, telinga mendengar, dan lidah berbicara. Ini 3 poin ini, kalau kita benar-benar perhatikan dan jaga, insya Allah kita aman. Banyak orang berbicara sembarangan. Misal contoh, dia seorang anak, bagaimana dia bisa belajar bohong? Dia kan masih suci, masih fitrah. Kadang-kadang ada orang tua, aku heran, kok anak-anak saya kok bisa bohong ya? Padahal yang ajarin bohong kita. Iya. Bagaimana kok kita? Kita kan tidak pernah ajarin bohongnya seperti ini. Tidak. Tapi caranya begini, kalau ada orang telepon, kita malas angkat. Nah, angkat. Kalau ditanya bapaknya mana, bilang tidak ada. Ini kan bohong. Kita berbohong, kita dapat dosa bohong dan titik hitam di hati anak kita. Begitu ya, langsung kita anaknya. Kemudian yang kedua, masalah kita kadang-kadang ingin anak itu diam. Karena dia bandal, nakal, mungkin kita di tempat umum, ayo sini, nah sini. Ini kan ada permen, ada permen. Pas begitu datang, tidak ada apa-apa. Buat kita dosa bohong, buat anak kita titik hitam di hatinya. Ini kan sering terjadi sehari-hari. Tapi karena terlalu sering, lama-kelamaan anak kita sudah kenal apa itu bohong. Termasuk ini ucapan, makanya bahaya lidah, merusakkan kalbu kita. Yang kedua, masalah pendengaran, mendengar hal-hal yang tidak baik, itu juga merusakkan kalbu kita. Apalagi pandangan. Islam sebagaimana di surah An-Nur menghalalkan pandangan pertama. Tapi kadang-kadang pandangan pertama itu terlalu panjang. Ya, katanya kan sudah halal ya, jadi panjang. Dia melihat wanita yang cantik, menarik perhatian. Ditegur, masih yang pertama kan diikuti sampai mana ya, kan tidak boleh. Yang kedua nggak boleh, soalnya dilihat terus. Ya, kalau yang sudah yang pertama kita tahu ini bukan halal kita, bukan muhrim kita, tidak hak kita, langsung kita tutup mata, menjaga pandangan dan beristighfar. Akan Allah ganti dengan cahaya di kalbu. Amin, ya. Tapi kalau kita melepaskan, apalagi menikmati, ya, apalagi mengajak orang lain, tuh. Jadi benar-benar na'udzubillah, disitulah syaitan, setiap pandangan manusia, syaitan sudah menyiapkan panahnya.
Begitu kita mengikuti pandangan sambil apalagi terbawa syahwat, dengan panahnya setan sudah kena di hati kita. Makanya ada orang, aduh aku tidak bisa lupa dia. Sambil dalam mimpi pun terbawa. Itu na'udzubillah sudah membawa pandangan tapi dalam hati. Itulah yang sangat membahayakan kalbu kita. Makanya kita harus hati-hati, jagalah pandanganmu, jaga lidahmu dan jaga pendengarmu. Yang mendengar adalah baik-baik saja, berbicara baik-baik saja dan melihat sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, insya-Allah hati kita aman. Aduh, Masya Allah, itu kena semua itu ya. Dan memang setiap harinya bukan hal yang mudah untuk menjaga pandangan, telinga, dan mulut kita ini, Masya Allah. Tapi kembali lagi kita harus cegah sehingga kita tidak terkena penyakit hati ya, Masya Allah. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, Syekh Ali. Juz 18 sudah kita khatamkan dan banyak sekali pelajaran yang sudah kita dapatkan. Tetapi tetap mungkin Syekh Ali bisa sedikit memberikan ilmu lagi kepada kita tentang kajian lebih dalam lagi di juz ke-18 ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya ayat di juz 18 ini, sebagaimana saya jelaskan tadi, ada pandangan hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah sebagaimana salat kita, zakat kita, kemudian ibadah kita, puasa kita di bulan suci Ramadan, tahajud kita, itu semua namanya hablum minallah. Ada hablum minan nas. Hablum minan nas, bagaimana kita bisa menjaga hubungan kita, memuliakan tetangga kita, memuliakan tetamu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetamu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetanggamu. Ya, itu namanya hablum minan nas. Sebagaimana ada tetangga yang punya hak, ada juga saudara dan teman yang punya hak, wajib kita jaga. Apalagi tamu-tamu yang datang dari jauh, berkunjung ke tempat kita. Salah satu tanda keimanan kita adalah menjaga dan menghormati, menyambut dengan baik, menyediakan hidangan yang layak buat tamu kita. Dan ini semuanya kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara hablum minan nas adalah gaulan dan berhubungan antara laki dan perempuan. Menurut saya di Indonesia cukup sulit untuk menjaga hal ini. Terlalu bebas. Ya, terlalu bebas. Mungkin saya tidak tahu sebab terlalu bebas, mungkin itu adalah bekas penjajahan, ya, atau mungkin bisa menjadi sebab kebiasaan, ya. Jadi kita sehari-hari tidak terlepas, mungkin kemana-mana tempat kerja memang ada laki dan perempuan dan juga bukan muhrim. Dan menurut saya kalau mereka bekerja di tempat yang sama atau pergi pulang pergi bersama, apalagi dengan rombongan, ini bukan sebuah masalah. Tapi yang menjadi agak sedikit jengkel di hati saya sendiri ketika terlalu bebas gaulannya. Misal bercanda sama temannya tapi dia teman bukan muhrim. Bahkan sambil tertawa, sambil dia bermain tangan dengan laki-laki yang bukan muhrim atau sebaliknya. Motor berdua, mobil ya, berdua. jadi menurut saya tambah ada batas. Ya, mungkin jauh, mohon maaf, mungkin jauh daripada perbuatan dosa besar, mungkin masih bisa mencegah diri daripada zina, masih bisa mencegah diri daripada perbuatan dosa. Tapi ini hal-hal kecil ini yang barangkali kita tidak memperhatikan, itu bisa menghantarkan kita kepada dosa zina, na'udzubillah. Karena dosa zina itu tidak akan datang langsung. Salah satu ayat di surah An-Nur kan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Hei orang beriman, jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan tidak akan membawa kita zina langsung, tidak ada. Tapi syaitan mengajak kita, lihat.
Awalnya tuh ya. Ya, awalnya begitu. Sampai dia menggoda hati kita, menggoda perasaan kita, supaya pandangan yang kita lihat itu bisa nempel di hati, ada terbawa perasaan. Jadi mulai dari pandangan, begitu kita mulai suka, apalagi sering bertemu. Ya, misal karena di satu kerjaan atau satu tempat atau sering bertemu, nanti setan menggoda kita, ayo ajaklah keluar, ajaklah makan. Ini kan terlalu gampang di Indonesia. Dari mata turun ke hati. Iya. Jadi boleh enggak kita minum-minumlah di mana gitu. Boleh kita ajak makan kita bareng di luar. Dan ini menurut saya dianggap hal biasa. Hal biasa karena memang itulah kondisi di Indonesia dan tradisi di kebiasaan di Indonesia. Padahal Islam tidak melarang kita mencari nafkah dari rezeki. Islam tidak melarang wanita untuk bekerja. Kalau dia sudah bersuami berarti harus izin dari suaminya. Itu tidak ada larangan kalau diizinkan oleh suaminya dia bekerja di mana, apalagi untuk membantu kehidupannya dan dia bisa membantu suaminya dalam menjaga rumah tangganya. Itu tidak ada larangan dari Islam. Tapi ada hal-hal yang perlu kita jaga. Karena wanita memiliki kehormatan tersendiri. Ya, tidak boleh istilahnya disentuh oleh sembarangan orang. Tidak boleh dihina oleh sembarangan orang. Jadi wanita ini menurut saya mutiara. Makanya di surah An-Nur, makanya kenapa saya bilang surah An-Nur ini menjadi pelajaran buat kaum wanita yang perlu kita belajari. Mulai dari suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalnaha. Jadi Allah memulai ayat ini dengan menjelaskan secara detail hukum zina, perilaku zina, bahkan hukuman bagi orang yang jatuh dalam perbuatan zina. Bagaimana dalam pandangan Islam. Tapi sebelum kita melihat, mungkin ada orang yang membaca, ya Allah, kenapa Islam nampaknya kayaknya keras ya untuk menghukum orang-orang yang berlaku zina. Tapi coba kalau kita sebelum membahas masalah hukuman Islam terhadap orang berlaku zina, kenapa terjadi zina? Sebelum kita membicara hukuman zina atau hukum yang berlaku terhadap orang berbuat zina, kenapa terjadi zina ini? Karena kita dari awal tidak mengikuti perintah Allah. Allah sudah berkata, Allah tidak pernah melarang jangan berzina. Tapi Allah berkata, wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena zina itu seperti langkah-langkah syaitan. Awalnya salaman, kemudian gaulan yang bebas, berjanda. Kalau untuk hanya sebatas kita berbicara sampai ketawa-ketawa itu wajar. Tapi ada orang berlebihan, ketawa-ketawa, bercanda-bercanda. Iya, begini, ya Megan. Ini sangat membahayakan sebenarnya. Kita manusia kan punya perasaan. Ya, siapapun dia pasti kan punya perasaan. Kalau dia seorang laki punya istri, pasti kalau istrinya kira-kira melihat yang seperti ini gimana? Apakah istrinya mau terima enggak seperti ini? Sama juga wanita. Ketika kalau suaminya melihat dia terlalu bercanda sama orang sembarangan, apakah kira-kira suaminya mau diamkan? Jadi kenapa Islam sangat detail memperhatikan gaulan antara suami istri supaya tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan hal besar. Berarti Islam berduli nama baik kita. Islam memperhatikan diri kita. Karena mohon maaf, diri kita kan namanya manusia ya mudah tergoda dengan ada lingkungan yang bebas, dengan ada hawa nafsunya, ada ini. Alhamdulillah masih diberikan jalan keluar di Islam. Ada istilah kita bertaubat, ada kita istilah beristighfar, ada kita bisa menjaga diri, menjaga pandangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur di ayat 30 dan 31 kemudian 32 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Sampaikanlah kepada orang beriman, jagalah pandanganmu, jagalah kehormatanmu, kemaluanmu. Kenapa? Karena itulah yang akan menjaga kesucianmu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan juga bagi kaum wanita. Karena tidak mungkin hanya wanita, yang laki hanya melihat wanita. Wanita pun tidak dibolehkan untuk melihat laki-laki. Sampai, aduh kalau saya punya suami seperti ini, padahal dia sudah punya suami. Ya, jadi ini sebenarnya bahasa barangkali kita tidak menganggap atau anggap biasa-biasa aja. Tapi inilah yang menyebabkan sakit
hati di kalbu kita, penyakit kalbu. Lama kelamaan ada orang bertanya, Ustaz maaf, saya kemarin suka rajin tahajud, tapi tiba kok muncul rasa malas. Itu sebabnya muncul rasa malas. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, terikat dirimu dengan dosa. Aduh. Mulai dari dosa pandangan, dosa gaulan yang terlalu bebas. Inilah yang membuat kita agak ternyata tertunda salatnya, subuh ketiduran. Padahal dulu tak seperti ini. Kita manusia, mohon maaf, banyak orang tidak sadar ketika ada berubah ibadahnya. Semestinya berubah ibadah menjadi lebih baik, malah justru dia merubah menjadi lebih buruk. Dan dia tidak sadar ini semua gara-gara dosa dia sehari-hari. Coba berapa pandangan yang kita lihat, berapa tangan yang kita menyentuh, berapa langkah kita ke tempat maksiat. Kita kan manusia hanya berjalan saja menjalani ini semuanya, tapi Allah SWT tidak lupa. Kita bisa lupakan, Allah SWT membalas dengan penyakit hati. Oleh kerana itu jamaah sekalian, harus kita berhati-hati. Belajar suratul Mu'minun, belajar surat An-Nur. Kalau kita benar-benar berduli diri kita, kalau kita ingin kita bahagia, diri kita terjaga, tetap posisi kita, apalagi komunitas, tetap di posisi terhormat, di posisi yang dicintai dan disayangi dan diangkat, karena Islam mengangkat kaum wanita. Di zaman jahiliyah justru membunuh wanita, karena mereka menganggap wanita ini mempermalukan. Makanya mereka tidak suka ada keturunan wanita. Makanya ada yang disebutkan sampai dikuburkan dia masih hidup. Mengapa? Karena dipermalukan. Tapi subhanallah juga di zaman Islam justru membanggakan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai anak perempuan 2 atau 3, dia mempeliharanya, dia mendidik mereka, dia mengajarkan mereka, dan dia menafkahi mereka, sambil dia membesarkan mereka, sambil menikahkan mereka, akan dijamin mereka ini 3 perempuan akan menghalangi orang tuanya dari siksa neraka Jahannam. Juga subhanallah Islam bagaimana memperhatikan kepada wanita. Di zaman jahiliyah wanita tidak dihargai. Ketika dia lagi halangan, lagi kedatangan haid, dibuang di tempat sampah. Tak pantas duduk di rumah bersama-sama keluarganya kerana dianggap najis. Datangnya Islam memberikan perhatian, memberikan kehormatan. Bahkan Rasul menganggap wanita akan menjadi sebab keselamatan kita dari siksa neraka Jahannam. Makanya kembali lagi belajar Al-Mu'minun dan suratul Nur juz 2 18, insyaallah akan banyak kita mendapatkan pelajaran dan menambah wawasan menjadi insyaallah orang laki-laki dan wanita yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa. Dan sekarang alhamdulillahirabbil alamin, ada sahabat Instagram kita Syekh Ali yang ingin bertanya kepada Syekh Ali. Ini dari M Sodri. Kita lihat dulu yuk seperti apa pertanyaannya. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sodri. Saya ingin bertanya, Syekh, apa yang harus saya lakukan jika saya merasa jatuh hati dengan sepupu saya sendiri, anak dari paman adik ibu saya? Apakah saya boleh melamar dan menikahinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Suka dengan sepupu tadi ya kalimatnya, kalau nggak salah ya. Baik, kita tahan dulu jawabannya. Kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Kembali lagi di Khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Baik, tadi ada pertanyaan dari M. Sodri tentang menikahi sepupu. Ini bagaimana, boleh atau tidak? Silakan Syekh. Ini sering saya terima pertanyaan seperti ini. Bagaimana kita bernikah ya? Ketika mau nikah ada orang bingung. Daripada saya salah, jangan ambil dari keluarga katanya. Lebih baik saya ambil dari luar lah saja. Yang dah bingung jauh-jauh ya. Misal dari Sumatera, saya orang Jawa, saya ambil Sumatera. Saya orang mana ambil Arab atau ambil India lebih jauh lagi. Gitu. Jadi tujuannya apa? Katanya aku bingung. Ini ada keluarga, saya tak tahu keluarga ini ada boleh, ada yang tidak boleh. Alhamdulillah di dalam Al-Quran sudah memberikan siapa saja yang menjadi haram bagi kita. Ya, Suratul Nisa ayat 21, ayat 22, ayat 23. Sudah Allah SWT memberikan siapa saja yang menjadi haram bagi laki-laki.
Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Jadi kembali kepada surah An-Nisa. Di luar itu semua, kecuali selain yang disebutkan dalam Al-Quran, ada satu hadis yang menjadi saudara susu. Ya, misal kalau kita punya ibu, kemudian ada tetangga kita ibunya sakit, anaknya minum susu dari ibu kita sendiri, berarti ya itu namanya saudara susu. Itu tidak boleh dinikahi. Ya, selain yang diharamkan karena nasab atau diharamkan karena disusui, berarti sudah aman. Ya, termasuk sepupu. Ya, karena misal ada laki-laki paman, punya saudara, paman juga, saudara, kakaknya atau adiknya, masing-masing punya anak. Ini bagi mereka itu saling menikah halal. Tapi yang tidak boleh dinikahi, si paman ini menikahi anak saudaranya sendiri, adiknya atau anak kakaknya, itu tidak boleh karena beliau kan menjadi pamannya mereka. Ya, itu yang tidak boleh. Makanya di dalam surah An-Nisa 21, 22, 23, surah An-Nisa sudah memberikan apa saja yang Allah haramkan, apa saja yang tidak diharamkan oleh Allah. Termasuk salah satu persoalan nikah menjadi juga kebiasaan di Indonesia. Apakah boleh saya mendahului kakak saya menikah? Iya. Kalau memang sudah jodohnya, kenapa tidak? Lengkap ya. Iya, ada orang katanya kalau mau melampaui kakaknya harus bayar katanya. Upahnya berapa lagi supaya kakaknya rida. Ya, ini kan mungkin, tapi tidak ada persyaratan dalam Islam. Misal contoh, saya punya adik, dia nomor 11, tapi dia menikah sebelum adiknya atau sebelum kakaknya nomor 8. Nomor 8 belum minat nikah, belum ada jodohnya, tapi tidak ada masalah di dalam Islam. Bahkan nikah kakak adik di satu hari, di waktu yang sama, di jam yang sama, bahkan di satu acara pesta. Kalau nikah nikah masal, kalau ada semuanya kakak adik, nikah masal dengan orang lain, boleh, tidak masalah. Tidak harus nikah masal, harus beda kampung, beda orang, beda ini. Walaupun misal saya punya adik, dua-duanya menikah di hari yang sama. Ya, di hari yang sama, bahkan di acara yang sama. Jadi Islam tidak justru mana yang terbaik, memberikan keringanan, tidak membebankan, itu tidak dilarang oleh Islam. Ya, sudah terjawab ya. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Dan sekarang alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam store bacaan. Sudah ada sahabat kita yang ingin store bacaan, dan nanti insya Allah guru kita Syekh Ali Jaber akan coba melihat dan menyempurnakan apabila ada yang salah. Langsung aja kita lihat. Allahummarhamna bil Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, silahkan Syekh Ali. Masya Allah, bagus. Saya ingat dengan bacaan beliau suara salah satu imam Masjid Nabawi, Syekh Muhammad Ayub, dengan nada qiraah namanya Hijazi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat bagus. Tapi perlu diperhatikan kembali lagi terlalu gerakan bibirnya. Ketika dia mulai a'udhu, saya nampak bagus. Pas ketika syaitan itu lagi permasalahannya. Jadi sebenarnya itu hampir rata-rata persoalan ini. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim sama. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal tidak ada waw di sini, seharusnya ra. Dan tidak ada dhammah juga. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار. Ketika dia membaca wal absara, di situ kan ba sukun, dia memberi jedah di situ. Jadi wal absara
Jadi seolah-olah berhenti kemudian lanjut. Lanjut lagi. Ya, padahal di sini cuma sukun, berikan haknya sukun. As-sam'a wal absara wal absara wal af'idah. Jadi diperhatikan ketika ada huruf sukun tidak perlu diberi jedah. Jedah ya agak berhenti sebentar, sejenak terus lanjut lagi. Tapi seharusnya langsung memberikan haknya qalqalah karena ba itu huruf qalqalah. Tapi kalau huruf qalqalah di antara 5 huruf qutbu jad, qaf, ta, ba, jim, dal, di antaranya kalau dia datang di tengah kalimat berarti dia namanya qalqalah sughra. Tidak terlalu besar. Bacaannya walladzi ansha'alakum as-sam'a wal absara wal absara. Ya. Beda sama ketika dia di ujung kalimat. Dzalikal yaumul haqq. Ya, jadi agak keras dan tegas gitu, tekan, ada tekanannya di situ. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, jadi wa ma kasaba. Ya, karena ba sukun, nanti kalau kita berhenti ada sukunnya. Sama dengan tadi dia membaca wal absara agak memberi jeda. Jadi diperhatikan huruf sukun. Ketika ada huruf sukun jangan diberikan jeda. Kemudian ketika huruf ta dan bismillahirrahmanirrahim, ra ar-rahman dan ra ar-rahim, jangan ada gerakan bibirnya, didiamkan saja. Insya-Allah luar biasa. Mudah-mudahan insya-Allah dengan suara yang begitu indah dan bagus yang saya suka, mudah-mudahan Anda bisa lebih semangat lagi untuk memperbaiki hurufnya, khususnya di huruf sukun. Ya baik, Allah marhamna bil Quran, Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk sahabat-sahabat yang dari tadi ya sudah berpartisipasi, di antaranya ada yang sudah bertanya, ada yang sudah setoran bacaan, kami punya hadiah. Ada 1 buah Al-Quran untuk masing-masing ya, dan insya Allah Al-Quran ini bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di penghujung acara pada kesempatan kali ini. Saatnya saya Ali Zainal dan guru kita Syekh Ali Jabir untuk undur diri, dan pastikan Anda terus saksikan khatam Al-Quran, baca, renungkan, dan amalkan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa pandangan kami ya Allah. Dosa pendengaran kami ya Allah. Dosa langkah-langkah kami ke tempat dosa dan maksiat ya Allah. Ya Allah, jagalah hati kami dari segala penyakit. Penyakit nafsu, penyakit syahwat. Jagalah pandangan kami ya Allah, agar kami mampu mencegah diri kami dari segala fitnah, dari segala syahwat dan maksiat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sucikan hati kami, sucikan pandangan kami, sucikan langkah-langkah kami. Ya Allah, berilah kepada kami kemampuan untuk melangkah ke tempat yang taat dan ibadah ya Rabbal Alamin, ke tempat yang Engkau ridha ya Dzal Jalalul Ikram. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, jadikan Ramadan ini membawa kami bisa bahagia dan selamat dunia akhirat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.